Kembali ke masa pemerintahan Hindia Belanda. A. Masa Komisi Jenderal 1816 sampai 1819. Pada tahun 1816, komisi ini datang ke Indonesia. Dalam tahun itu juga Letnan Gubernur Inggris John Vandal menyerahkan Indonesia kepada Belanda. Di samping bertugas menerima Indonesia dari tangan Inggris, komisi tersebut juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang lain, yaitu 1. Menyusun pemerintahan baru. 2. Mengusahakan ketentraman dan memperbaiki nasib penduduk Indonesia. Misalnya, penduduk harus dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang, perdagangan dan pertanian, atau penanaman harus bebas, kecuali tanaman kopi, rempah-rempah, dan candu. 3. Menyusun angkatan darat dan angkatan laut. 4. Menyusun peraturan-peraturan sebagai pedoman pemerintah Belanda di Indonesia. B. Masa Van der Kapellen 1819 sampai 1825. Pada tahun 1819, tugas Komisi Jenderal dinilai sudah selesai sebagai Elout dan Buyskis kembali ke Belanda, sedangkan Van der Kapellen tetap tinggal di Indonesia sebagai Gubernur Jenderal. Oleh karena itu, peningkatannya sebagai Gubernur Jenderal dianggap yang paling mengetahui bagaimana undang-undang itu dilaksanakan. Adapun alasan Van der Kapellen melakukan penyimpangan tersebut karena undang-undang itu ternyata tidak dapat dilaksanakan dalam kondisi di Indonesia saat itu. Menurut Van der Kapellen, tugas yang paling penting adalah mengumpulkan uang untuk menjalankan pemerintahan yang baru itu. C. Masa Dubus de Gisignes 1826 sampai 1830. Gisignes menjabat Gubernur Jenderal ketika terjadi perang di Ponorogo. Walaupun baru setahun, perang Diponegoro sudah menguras kas negara begitu besar. Untuk itu, ia dikirim ke Hindia Belanda untuk membangun modal, memainkan ekspor, dan memperkuat pengaruh Barat. Akan tetapi, Dubus gagal karena penduduk miskin dan beratnya beban pajak, sehingga tidak dapat membangun modal. Di samping itu, kehidupan agraris di Jawa yang homogen menyebabkan perubahan tidak pernah ada. Kalaupun ada, jalan untuk menjalankan perbaikan petani harus diberi tanah secara individu dan diberi modal. D. Masa Van den Bosch pada sistem tanam paksa 1830 sampai 1870. Kebijakan yang dikeluarkan dikenal dengan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Ketentuan sistem tanam paksa adalah sebagai berikut. 1. Penyediaan tanah untuk tanam paksa berdasarkan persetujuan penduduk. 2. Tanah yang diberikan tidak lebih dari 1/5. 3. Tanah tersebut bebas pajak. 4. Kelebihan hasil panen akan diberikan kepada petani. 5. Pekerjaan untuk menanam paksa tidak lebih dari waktu menanam padi.